Abidzar, putra sulung almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Pipik sangat mirip dengan almarhum ayahnya dalam banyak hal. Hal tersebut heboh disadari netizen jelang peringatan 10 tahun meninggalnya almarhum UJ. Ya, persiapan untuk menggelar haul wafatnya almarhum UJ kini tengah dipersiapkan oleh Umi Pipik dan keluarga. Dan jelang peringatan haul UJ tersebut, netizen pun akhirnya menyadari bahwa Abidzar, putra sulung almarhum UJ dan Umi Pipik ini memiliki wajah dan gaya yang mirip almarhum UJ ayahnya. Lantas seperti apa Umi Pipik menanggapi kehebohan netizen tersebut? Benarkah Umi Pipik membenarkannya atau justru mengungkap kesamaan Abidzar lainnya dengan almarhum ayahnya? Benarkah dengan melihat Abidzar putranya setiap hari, kerinduan Umi Pipik melihat almarhum UJ terpenuhi? Seperti apa pula tanggapan Abidzar sendiri atas penilaian netizen dan ibundanya ini, serta adiknya soal kemiripan tersebut? Heboh Abidzar yang disebut oleh netizen memiliki wajah dan gaya yang mirip dengan almarhum UJ ayahnya. Juga yang bikin merinding adalah pengakuan Umi Pipik terkait pesan terakhir almarhum UJ untuk dirinya. Menurut pengakuan Umi Pipik, pesan terakhir disampaikan UJ pada siang hari usai sholat, jelang malam harinya UJ pergi selamanya dalam suatu kecelakaan sepeda motor tunggal di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lantas apa isi pesan terakhir UJ untuk Umi Pipik? Benarkah isi pesan terakhir tersebut adalah meminta Umi Pipik menjadi pendakwah? Seperti apa reaksi Umi Pipik ketika UJ menyampaikan pesan tersebut kepadanya? Tak kalah dibuat merinding pula merdunya suara Abidzar, putra sulung almarhum UJ saat mengumandangkan gema takbir. Ya, membuat merinding lantaran suara Abidzar saat mengumandangkan gema takbir terdengar mirip dengan suara almarhum UJ ayahnya. Diakui pula bahwa Abidzar tidak hanya diwariskan suara yang mirip almarhum ayahnya, tapi juga raut wajahnya. Simaklah suara Abidzar saat lakukan gema takbir berikut ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang beken disapa UJ, kini akan menginjak usia 10 tahun. Persiapan untuk menggelar haul wafatnya almarhum UJ pun sedang dipersiapkan oleh Umi Pipik dan keluarga. Dan di tengah jelang peringatan haul UJ tersebut, netizen pun akhirnya menyadari bahwa Abidzar, putra sulung almarhum UJ dan Umi Pipik ini memiliki wajah dan gaya yang mirip almarhum UJ ayahnya. Hal itu diakui pula oleh Umi Pipik bahwa Abidzar memiliki wajah, sifat, keisengan bahkan gaya yang sama dengan almarhum UJ ayahnya. Karena itu, menurut Umi Pipik, hari-hari ia melihat almarhum UJ dalam diri putranya Abidzar. Plek-ketiplek lah kalau dia sama bapaknya tuh. Apa aja sih kemiripannya? Sifatnya juga kan gitu, sama-sama kelas kepala. Terus jahilnya, isengnya, cara berpakaian, jalannya. Bukan suaranya doang, jahilnya, ya, isengnya gitu. Terus pakaiannya. Jadi kan saya itu punya album. Satu album tuh isinya fotonya UJ dari mulai dia masih kecil sampai UJ gondrong, sampai UJ, wah pokoknya pakaian kayak gitu. Jadi akhirnya sama anak-anak kan dilihat, Abi ngelihat, jadi oh bokap gue tuh kayak gini ya tampilannya.
Jadilah dia ngikutin kan gitu, dari pakaiannya, celananya sobek-sobek, rambutnya digondrongin, ya udah plek-ketiplek bapaknya banget. Terus saya bilang sama dia, Bi, ingat ya, kamu mencontoh abih kamu, contoh yang baiknya, sesuatu yang tidak baik jangan dicontoh. Maksudnya kan ya, dulu beliau kan ya pecandu narkoba, jangan contoh hal yang tidak baiknya gitu. Loh, ya udah berarti kan bener dong, aku jadi pemain sinetron, jadi artis kan Abi dulu juga kayak gitu, ujung-ujungnya jadi ustadz. Umi doain aja ujung-ujungnya aku jadi ustadz gitu. Iya, plek ketiplek aja kayak gitu. Ya, hobinya, semuanya deh plek ketiplek lah gitu. Jadi ya hari-hari saya kayak ngeliat dia gitu dalam diri Abizar gitu. Tapi ada rasa. Jadi mungkin buat ngobatin ibu-ibu semuanya kali ya yang pada kangen Abizar, akhirnya nongol lah nih anak. Atas pernyataan Umi Pipik dan netizen yang menilai Abizar mirip almarhum ayahnya sendiri pun mendapat tanggapan dari Abizar. Tanggapan Abizar ketika netizen menyebut dirinya memiliki wajah yang mirip dengan almarhum UJ adalah ia tidak pernah melihat secara langsung gaya sang ayah semasa masih muda. Namun jika netizen menyebutkan dirinya memiliki kemiripan dengan almarhum UJ ayahnya, Abizar mengaku merasa bersyukur akan hal tersebut. Saya juga nggak pernah lihat almarhum semasa muda gitu secara aslinya dan realitasnya. Jadi ya nggak tahu merasa mirip apa nggak, cuman kalau emang orang bilangnya mirip ya alhamdulillah. Sekarang jadi sadar nggak juga ya mirip gitu? Nggak tahu juga. Masih nggak merasa juga? Masih nggak tahu, bukan nggak ngerasa, karena nggak ngelihat aslinya. Amin bahwa gue sama bokap gue beda. Gitu, bokap gue ya gue. Nggak bakal pernah yang bisa gantiin bokap gue, meskipun anaknya sekaligus. Dulu itu gue ngerasa berat dalam ngejalanin kehidupan gue sebagai anaknya almarhum UJ gitu. Cuman sampai akhirnya gue pun sadar bahwa ya mau sampai kapanpun gue nggak bisa ngilangin nama bokap di diri gue gitu. Meskipun gue pengen di orang tuh kenal gue, orang tuh tahu gue sebagai Abizar Gifari gitu, bukan Abizar anaknya UJ gitu. Itu sebuah kelelahan yang gue rasain. Cuman sampai akhirnya gue ngerasa bahwa oh enggak sih, nggak bisa. Itu blessing buat gue, itu sebuah keberkahan buat gue bahwa ya gue punya nama baik, background yang baik di belakang gue, dan akhirnya harus gue manfaatin dengan baik dan gue jaga. Tak hanya itu, adik perempuan Abizar bernama Adiba pun mengakui bahwa sang kakak Abizar memiliki kemiripan dengan almarhum UJ ayah mereka. Ya mirip sih, namanya juga anak bapak anak gitu kan. Jejak kemana dulu nih? Sebenarnya maksudnya kan dari tadi udah dijelasin gitu loh, jejaknya banyak, nggak harus spesifik dalam satu hal gitu. Makanya ditanya kalau jejaknya kemana dulu. Kalaupun jejaknya ke arah dakwah yang seperti apa dulu? Itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar banget, karena sebuah ustadz itu akan dilihat perilakunya, bukan cuma sama bukan cuma sama kepada siapa yang dia sampaikan gitu, tapi juga kepada siapa yang dia tuntut ilmunya gitu loh. Tuhannya juga pasti melihat kalau misalnya kita belum siap untuk untuk membenarkan perilaku kita, jangan kita omongin yang gimana dulu ke orang. Apalagi ini juga tentang ilmu agama yang sensitif gitu loh. Heboh, Abizar yang disebut oleh netizen memiliki wajah dan gaya yang mirip dengan almarhum UJ ayahnya. Lantas seperti apa pesan terakhir almarhum UJ untuk Umi Pipik? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh, Abizar yang disebut oleh netizen memiliki wajah dan gaya yang mirip dengan almarhum UJ ayahnya. Juga yang bikin merinding adalah pengakuan Umi Pipik terkait pesan terakhir almarhum UJ untuk dirinya. Menurut pengakuan Umi Pipik, pesan terakhir disampaikan UJ pada siang hari usai sholat. Jelang malam harinya UJ pergi selamanya dalam suatu kecelakaan sepeda motor tunggal di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut kisah Umi Pipik,
Isi pesan terakhir tersebut adalah meminta Umi Pipik menjadi pendakwah. Ketika itu, permintaan UJ tersebut hanya ditanggapi dengan sembari tertawa oleh Umi Pipik karena dirinya mengetahui bahwa saat itu dirinya tidak dikenal publik sebagai pendakwah, melainkan UJ lah yang dikenal publik. Ini, maka mesin ibadah, hati adalah mesin ibadah. Kalau hatinya rusak, semuanya rusak di anggota tubuh yang lainnya. Dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Terus baliknya yaitu waktu siang hari itu sebelum malamnya meninggal, siang hari itu masih sholat berdua, sholat zuhur itu kita di kamar berdua gitu. Habis sholat terus ngobrol, belum bangkit dari sajadah, masih di atas sajadah. Terus dia putar balik ngadep saya, dia bilang gitu, "Mi, kamu udah harus siap deh." "Emang mau kemana?" Saya bilang gitu, udah suruh siap-siap gitu. "Enggak, ceramah aja gitu." "Ah enggak lah gitu. Kenapa bukan Nabi aja?" Saya bilang gitu kan, semua orang juga taunya kamu, bukan tahu saya. Orang nggak ada ya kenal saya gitu. "Enggak, kamu udah harus siap gitu. Sampaiin walaupun cuma satu ayat lah, kamu dulu juga sempat belajar gitu. Karena semua orang bakal lihat kamu habis ini, nggak akan lihat saya." Itu siang hari ngomong begitu, malamnya Allah ambil. Dan nggak ada firasat apapun kan gitu. Ya betul, saya nggak punya cita-cita Mbak jadi pendakwah. Dulu SMA kabur-kaburan kalau pelajaran agama. Nyatet mulu tuh gurunya kan gitu. Kayak guru saya supaya panjang umur. Jadi kalau pas pelajaran agama ya udah kita isengin, kita pergi apa segala macam gitu, dan nggak punya cita-cita saya akan nggak ngebayangin saya akan jadi begini. Dulu hanya bisa nonton, kalau uji lagi ceramah kita diajak, kita ngeliatin gitu ya. Dan sekarang ya jalannya sudah Allah perjalankannya seperti ini. Seiring berjalannya waktu, permintaan almarhum UJ agar Umi Pipik melanjutkan dakwahnya kini menjadi kenyataan. Diakui Umi Pipik karena taufik dari Allah mempermudah jalan bagi dirinya untuk melanjutkan dakwah dari mendiang suaminya UJ. Ia merasa mendapatkan jalan menjadi pendakwah adalah jalan kehidupannya yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengejutkan lagi, salah satu alasan Umi Pipik ingin menjadi pendakwah adalah karena ia ingin menyelamatkan akhiratnya, akhirat anak-anak dan akhirat keluarga, serta akhirat almarhum UJ. Itu kan hidayah, dan itu kan tergantung kembali lagi kepada diri kita. Kayak gini aja deh, waktu almarhum ngomong seperti itu ke saya juga sebenarnya itu kan pilihan ya, saya mau ngejalanin atau enggak itu pilihan saya. Cuma kan akhirnya Allah yang mempermudah itu semuanya. Allah yang kasih taufiknya. Taufik itu kan Allah berikan kemudahan kepada hambanya. Hambanya ini bisa beramal baik, bisa melakukan hal-hal baik. Itu taufik namanya. Nah, semua kan Allah yang menjalankan gitu. Gak ada yang tahu. Jadi semua orang bakal lihat saya itu apa maksudnya gitu. Ternyata ya setelah selesai masa idah, pertama kali saya diundang dakwah itu di luar kota ya. Dan itu ya udah berjalan begitu aja gitu sampai sekarang. Tapi saya niatin dengan dakwah ini, saya jalan dakwah yang saya ambil ini untuk menyelamatkan akhirat saya, menyelamatin akhirat anak-anak saya, menyelamatin akhirat almarhum, keluarga besar gitu ya. Akhirnya ya Allah Allah yang memperjalankan seperti ini. Udah qadarullah ya gitu. Kan semua juga kembali kepada saya mau enggak gitu kan. Tapi kan Allah berikan kemudahannya seperti ini. Merinding, ini pesan terakhir almarhum UJ untuk Umi Pipik agar menjadi pendakwah. Lantas, seperti apa merdunya suara Abidzar putra almarhum UJ saat melakukan gema takbir yang disebut-sebut netizen mirip suara almarhum UJ? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Merinding, pesan terakhir almarhum UJ untuk Umi Pipik. Tak kalah membuat merinding pula merdunya suara Abidzar putra sulung almarhum UJ saat mengumandangkan gema takbir. Ya, membuat merinding lantaran suara Abidzar saat mengumandangkan gema takbir
terdengar mirip dengan suara almarhum UJ ayahnya. Diakui bahwa Abizar tidak hanya diwariskan suara yang mirip almarhum ayahnya, tapi juga raut wajahnya. Simaklah suara Abizar saat lakukan gema takbir berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di saat ini gue pribadi ya, secara luasnya, gue mikir kemenangan adalah di saat gue sudah merasa puas dengan semua yang gue miliki, dengan semua yang gue capai. Tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi segala kelalaian. Dan hatinya sendiri tenang, itu kemenangan. Itu sebenarnya apa iseng-iseng sih, karena emang dulu sempat latihan vokal pun nggak bisa buat dapetin teknik itu, karena tekniknya emang lumayan susah buat kita mainin di bagian belakang kepala kan. Sampai akhirnya bisa nemuin sendiri, dan ya udah itu jadi sebuah senjata buat saya ngisengin orang-orang. Isengin kalau Emang pengen nyoba iseng-iseng aja, karena lagi nonton film almarhum kan, judulnya Hijrah Cinta. Habis itu ada salah satu pertama kalinya almarhum ceramah di situ, yang mana emang nadanya tuh ikonik banget gitu. Jadi oke lah kita cobain ternyata bisa. Dari situ baru ketemu tekniknya. Lakukan gema takbir mirip almarhum UJ ayahnya. Abizar pun sempat viral di jagat maya atas aksinya itu. Ada beberapa netizen yang mengunggah video gema takbir Abizar lalu viral. Umi tahu nggak? Aku kan lagi viral. Hah? Kamu bikin apa lagi? Kan gitu. Kemarin heboh dengan antingnya, padahal dia nggak tindik, dia cuma anting-antingan doang karena kan lagi syuting. Kamu bikin apa lagi sih, Bi? Udah deh gitu. Enggak, itu orang cuma nyanyi-nyanyi doang. Ada yang ngeviralin gitu. Yang mana? Lagunya yang mana gitu kan. Terus dia kirim tuh muter aja karena di sana sinyalnya susah. Baru saya pulang di Indonesia dikasih tahu nih. Jadi udah coba kamu nyanyi. Jadi pas pulang dari Tarim, kebetulan saya bawa gendang gitu, hadroh ya. Jadi akhirnya pas sahur saya pakai hadroh, dia nyanyi itu gitu. Dia viralin lagi. Gimana Mami? Mendengar? Ya emang dari dulu suara dia mirip sih sama bapaknya. Lahir langsung nyanyi. Lahir langsung mirip sama almarhum, kebetulan langsung dapet tekniknya. Gitu tuh. Langsung gitu suaranya. Gimana suara coba? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.